wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Fatimah dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan uji instrumen. Uji instrumen ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu instrumen atau metode pengukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas sangat penting dalam penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar relevan dan akurat. Di sini kelompok kami memiliki data yang memiliki 50 responden. Yang pertama kita copy paste data tersebut. Kemudian kita buka SPS-nya. Kemudian kita paste dan kita tekan variabel view-nya. Kemudian kita buka Excel-nya lagi dan kita copy namanya dari X1 sampai Y total. Kita paste ke tempat lain terlebih dahulu. Kita copy paste ke bawah. Kemudian kita copy lagi dan kita copy paste dan kita buka aplikasi SPS-nya dan kita copy paste lagi tersebut. Dan kita buka analyze, kita pilih bagian latte dan kita buka bagian rival ini. Kemudian kita copy dari Y1 sampai Y total, tekan OK. Dan kita kembali ke SPS lagi, kita buka lagi analyze, kemudian kita melakukan hal yang sama. Setelah kita melakukan analisis tersebut, kita buka Words, kemudian kita buat tabel dan dapatlah hasil. R hitungnya kita lihat di personal correlation tersebut yang 770. Untuk mendapatkan nilai R tabelnya, kita kembali ke Excel. Kemudian kita lihat di bagian 3 signifikasi uji 2 arah dan 50 dikurang 2 dapat 48. Kemudian kita lihat di bagian 0,05 di bagian 48 dapatlah 0,2787. Dan uji validitas data, jika R hitung besar dari L tabel atau signifikan kecil dari 0,05 maka item pernyataan valid. Jika R hitung kecil dari L tabel atau signifikasi besar dari 0,05 maka item pernyataan tidak valid. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan merupakan nilai R hitung besar dari L tabel atau signifikan kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan sudah valid. Baiklah, yang kedua kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita buka lagi aplikasi SPS-nya dan kita buka analyze dan kemudian reliabilitas analyze dan kita copy paste X1 sampai X3-nya. X totalnya tidak dimasukkan, kemudian tekan OK.
dan dapatlah alfa konveksnya yaitu 0,694. Sebenarnya di sini ada 0, cuman tidak dituliskan. Dan kita kembali lagi ke aplikasi SPS-nya dan lakukan hal yang sama seperti tadi sampai habis. Setelah dapat hasil semua nilai reliabilitasnya, kita buka ke Words dan dapatlah tabel 2 yaitu hasil uji reliabilitasnya, yaitu nilai alfa konveksnya yaitu 0,694, 0,110, 0,779 dan 0,873. Jika nilai konveks alfa besar dari 0,60 maka variabel reliable. Jika nilai konveks alfanya kecil dari 0,60 maka variabel tidak reliable. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai konveks alfanya besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah reliable. Baiklah, saya Pramudita Mutiara Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 3 uji yang kami lakukan di sini, yaitu yang pertama uji normalitas, uji multikolinearitas, dan yang terakhir uji heterokedastisitas. Kita mulai dari uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah sampel penelitian yang kita lakukan merupakan jenis distribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan di sini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu jika nilai probabilitasnya yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, maka sampel penelitian ini sudah menunjukkan distribusinya secara normal. Baik, kita lanjut saja ke tata caranya. Yang pertama kita klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu Linear, dan kita masukkan bagian yang variabel totalnya saja, variabel X total di bagian independen, X2 juga, dan X3. Lalu untuk nilai Y-nya kita letakkan di bagian dependen. Selanjutnya kita klik Save, lalu kita klik atau kita conteng bagian Unstandardized, lalu Continue. Oke, di sini sudah ada. Selanjutnya ini kita abaikan saja dulu. Kita lanjut Analyze, lalu non-parametric test, pilih Legacy Dialogs, lalu kita pilih bagian yang sampel KS yang ini ya. Nah, di sini kita pilih nilai yang unstandardized residual tadi. Kita masukkan, lalu klik OK. Sini dia. Ini nilai yang kita butuhkan. Jadi di sini kita copy dulu gambarnya. Copy as image. Lalu kita masukkan ke sini untuk kita buat interpretasinya. Nah, jadi nilai yang kita lihat adalah nilai yang di sini, dimana nilainya itu 0,200.
Jadi dalam uji normalitas ini, jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang kita lakukan, nilainya menunjukkan bahwa nilai signifikannya itu adalah namun 0,200, yang mana 0,200 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita gunakan berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas. Caranya itu kembali ke SPSS, kita klik Analyze, Regression, pilih linear, lalu kita klik ke bagian Save, kita hilangkan ini unstandardized tadi, lalu kita Continue, dan kita pindah ke bagian statistik. Di bagian statistik kita hilangkan model fit dan estimates ini, kita ganti dengan collinearity diagnostic dan confidence matrix. Lalu klik OK, klik continue dulu, lalu OK. Oke, di sini sudah dapat kita lihat ya, yang ini tabelnya. Ini harus kita lihat bagian nilai tolerance dan fifth-nya. Ini kita copy, lalu kita masukkan di sini untuk kita buat interpretasinya. Nah, di sini jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau nilai fifth kecil dari 10, maka lolos uji multikolinearitas. Sedangkan jika nilai tolerance-nya kecil dari 0,10 atau nilai fifth-nya lebih besar dari 10, maka tidak lolos uji multikolinearitas. Bisa kita lihat di sini bahwasanya nilai tolerance-nya semuanya lebih dari 0,10 ya. Di sini ada 0,2, 0,2 dan 0,9. Lalu untuk nilai fifth-nya harus lebih kecil daripada 10, dimana kita dapatkan nilai fifth di sini 4,8, 4,8 dan 1,0. Jadi dapat disimpulkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau nilai fifth lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas atau lulus uji multikolinearitas. Sebelumnya, uji multikolinearitas ini adalah pengujian untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah multikolinearitas yang dapat menyebabkan hasil regresi menjadi bias. Multikolinearitas terjadi karena dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini membuat sulit untuk membedakan efek individu dari masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Jadi, dari data kita ini disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas atau datanya lulus uji multikolinearitas. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Kita lanjut ke tata caranya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang uji heteroskedastisitas ini. Uji ini adalah pengujian untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada model regresi linear.
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaknyamanan varian dari residual pada satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika hasil uji menunjukkan tidak adanya bukti heteroskedastisitas, maka model regresi dinyatakan valid. Baik, kita lanjut. Tata caranya adalah yang pertama kita lihat dulu bagian data kita tadi, kembali ke SPSS. Nah, di sini data field. Bisa kita lihat di sini ada nilai residunya ya. Baik, selanjutnya kita klik transform, lalu ke compute varian, compute variable, lalu kita masukkan di sini namanya saya buat ABS residual, ABS_res. Oke, selanjutnya kita masukkan di sini nilai ABS-nya ya. Kita klik lagi ABS, buka kurung, baru nilai tadi, nilai yang unstandardized residual, masukkan, lalu kita tutup kurung. Oke, di sini lagi tampilkan wordnya. Selanjutnya kita klik lagi analyze, lalu regression, linear. Nah, variabel y di sini kita ganti ya, kita keluarkan dulu, baru kita masukkan nilai yang kita input tadi, ABS_res. Oke, selanjutnya kita klik statistik. Kita kembalikan seperti awal tadi, ini covariance matriksnya kita hilangkan, begitu pula yang di sebelahnya, lalu kita masukkan model fit dan estimates. Continue. Oke. Nah, ini dia nilainya ya. Kita copy bagian ini. Copy. Lalu kita masukkan ke tabel uji heteroskedastisitas. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi dalam uji ini, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka lolos uji heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka tidak lolos ujian heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas ini menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikasi yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau data kita ini lolos uji heteroskedastisitas, di mana nilai signifikannya ada di sini ya. Semuanya lebih besar dari 0,05. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai persamaan regresi linear berganda. Kita mengklik analisis regression. Pada dependen ini kita keluarkan variabelnya. Kita masukkan variabel y, kita klik OK. Nah, jadi kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya seperti ini. Jadi ketika nilai betanya atau nilai koefisien konstantanya itu minus, artinya bahwa ketika variabelnya itu mengalami peningkatan, maka variabel x-nya itu akan mengalami penurunan karena arahnya itu hubungannya itu negatif. Tetapi ketika hasilnya itu positif, hasilnya ini positif, maka dia hubungannya itu positif.
Artinya ketika variabel X-nya itu mengalami peningkatan, maka variabelnya itu juga akan mengalami peningkatan. Selanjutnya itu kita akan memasuki uji hipotesis. Jadi uji hipotesis yang pertama itu adalah uji koefisien determinasi R-square. Jadi ini adalah merupakan model summary-nya, didapatkan jadi nilai square-nya itu adalah 0,381 atau 38,1%. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3-nya itu mampu menjelaskan bahwa variabelnya itu sebesar 38,1%. Sedangkan sisanya ini adalah 61,9% dijelaskan oleh variabel lain. Jadi 61,9% ini didapatkan dari 100 dikurangi dengan 38,1% atau 1 dikurang 0,381%. Baiklah, saya Dina Amelia akan melanjutkan analisis data menggunakan uji selanjutnya, yakni uji F. Sebelumnya, sedikit saya jelaskan, uji F adalah uji statistik apapun yang digunakan untuk membandingkan varians dua sampel atau rasio varians antara beberapa sampel. Uji F ini menggunakan tabel ANOVA. Kemudian di sini terdapat jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikannya lebih kecil dari A, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel atau signifikan lebih besar dari A, maka HA ditolak dan H0 diterima. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari nilai F tabel. Bisa menggunakan Excel. Nah, di sini sudah terdapat rumus dari F tabel. Oke, di sini terdapat probabilitas sebesar 0,05 dan jumlah sampelnya 50, jumlah variabel 4. Untuk mencari nilai F tabel sama dengan FINF-RT, kita tekan. Masukkan nilai probabilitasnya, yakni 0,05, titik koma, jumlah variabel dikurang 1, 4 dikurang 1, sama dengan 3, titik koma, jumlah sampel dikurang jumlah variabel, 50 dikurang 4, yakni 46. Kemudian enter. Nah, di sini sudah terdapat 2,806,8449. Namun kita bulatkan menjadi 2,807. Nah, sudah dapat. Kemudian kita lanjutkan ke data SPSS-nya. Nah, kemudian untuk interprestasinya, setelah didapatkan nilai F hitungnya sebesar 9,432, nilai F hitung yang sebesar 9,432 lebih besar dari nilai F tabel, yaitu 2,807, dan nilai signifikannya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel akses layanan, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Kita lanjutkan analisis data yang selanjutnya, yakni uji T. Nah,
Sebelumnya sedikit saya jelaskan, uji T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan dua sampel diambil secara random dari populasi yang sama dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Uji T menggunakan tabel dari koefisien. Kemudian di sini terdapat jika nilai T hitung lebih besar dari satu tabel atau signifikannya lebih kecil dari A, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai T hitung lebih kecil dari satu tabel atau signifikannya lebih besar dari A, maka HA ditolak dan H0 diterima. Nah, di sini ada rumus untuk mencari nilai T tabel. Di sini probabilitasnya 0,05 dan sampelnya 50. Sama seperti tadi namun berbeda rumusnya. Untuk mencari T tabel, di sini sudah ada TINF rumusnya. Sama dengan T TINF masukkan nilai probabilitasnya 0,05 titik koma jumlah sampel dikurang 2 jadi 50 dikurang 2 48. Kemudian enter. Nah, di sini didapatkan hasilnya 2,010634758. Tidak belum. Namun kita bulatkan menjadi 2,011. Kita lanjutkan ke data SPSS-nya. Setelah didapatkan nilai T tabel, di sini juga terdapat nilai T hitungnya dari X1, X2, dan X3. Nah, di sini X1-nya bisa teman-teman lihat dari tabel koefisiennya. Yang untuk S1-nya 0,399 dan signifikannya 0,691. Nilai T hitung variabel akses layanan X1 sebesar 0,399 lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 2,011 dan nilai signifikannya yaitu 0,691 lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima. Artinya variabel akses layanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Nah, di sini X2-nya terdapat nilai T hitungnya 2,052 dan signifikannya 0,046. Kemudian untuk interpretasinya, nilai T hitung variabel kualitas pelayanan X2 sebesar 2,052 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,011 dan nilai signifikan yaitu 0,046 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Kemudian untuk yang ketiga, X3-nya nilai T hitungnya 0,404 dan signifikannya 0,688. Nah, kemudian untuk interpretasinya, nilai T hitung variabel kepuasan konsumen X3 sebesar 0,404 lebih kecil dari nilai tabel T yaitu 2,011 dan nilai signifikannya yaitu 0,688 lebih besar dari 0,05. HA ditolak dan H0 diterima. Artinya variabel kepuasan konsumen tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen.
Nah, sekian penjelasan saya tentang analisis data menggunakan uji F dan uji T.